Mas Apin. Sungguh berat jalan hijrahmu, kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Heril Anas TV di mana saja Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali berjumpa dengan channel kesayangan Anda memancar dari kota Daeng, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, Heril Anas TV. Sahabat Heril Anas TV, sebuah desakan muncul dari para pembesar LDII Kota Makassar meminta Heril Anas TV untuk berhenti bersuara. Mereka meminta Heril Anas TV untuk diam dan berhenti untuk menebarkan berbagai informasi terkait LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Kami datang kemarin itu 2 kali datang ke Komnas keberadaan di sana secara organisasi, sehingga kami Pak RT sebagai orang tua, sebagai ibu pejabat dan Pak Bonisa. Nah, lanjut dari bahwa kami ini tetap berkeinginan sebenarnya untuk melaksanakan secara kekeluargaan. Kalau misalnya masih dimungkinkan oleh Pak Anas, sekalipun ada perspektifnya Pak Anas tadi. Sungguh sebuah perintah yang berat untuk dilaksanakan, sebab kita semua tahu merajalelanya kemaksiatan dan perbuatan mungkar bukan karena wilayah telah dipenuhi oleh penjahat dan pelaku kemaksiatan, akan tetapi karena lemahnya para pembawa hikmah dan diamnya penyeru kebenaran. Bagaimana mungkin Heril Anas TV akan berdiam diri sementara dia berada di tengah-tengah orang-orang yang berbuat zalim? Mereka membuli, mempersekusi, menyakiti, dan mengintimidasi orang-orang yang ingin berguru keluar atau orang-orang yang hijrah. Bagaimana mungkin Heril Anas TV berdiam diri menyaksikan penyimpangan-penyimpangan ajaran Islam berlangsung di depan mata, dan bahkan akibat penyimpangan itulah ribuan orang memilih dan memutuskan untuk keluar meninggalkan kelompok tersebut. Mustahil Heril Anas TV berdiam diri membiarkan semua itu terjadi, membiarkan sebuah kelompok menzalimi pengikut-pengikutnya sendiri. Mereka menzalimi, menjerumuskan para pengikutnya menuju jalan kesesatan demi mengejar kemewahan duniawi. Kelompok ini mengisap, memeras, dan menguras pengikut setianya dengan berbagai bentuk pungutan liar yang dibungkus dengan istilah infak, sodakoh, atau pembelaan. Sebuah penganiayaan tingkat tinggi dengan mengatasnamakan agama. Menyebutnya sebagai perintah Allah, dikatakannya sebagai syariat yang berbuah pahala, padahal sesungguhnya jauh bertentangan dengan syariat dan sunnah Rasulullah. Para pengikut yang awam itu dibiarkan terus bodoh dan buta pengetahuan tentang agama dengan melarang mereka mengikuti kajian-kajian para ulama kibar, dilarang mengikuti kajian-kajian para asatis, diblokade dari akses keilmuan dengan melarang pengikut-pengikutnya menyimak kajian-kajian dari ustadz-ustadz yang masyhur kaum muslimin. Para pengikut unyu-unyu itu dibiarkan terus bodoh dengan cara dicekoki materi-materi kajian hasil racikan Keamiran Islam Jamaah LDII dengan tujuan agar mereka mudah disetir, mudah dikendalikan, laksana unta yang dikeluh, agar mudah diremot dan dikuras. Akhirnya Keamiran Islam Jamaah dan kroni-kroninya mandi harta, bergelimang kekayaan, hidup glamor di tengah kemewahan. Tak peduli pengikut-pengikutnya hidup kesusahan dalam himpitan kesulitan ekonomi.
Sungguh sebuah kezaliman luar biasa. Sementara untuk para pengikut-pengikutnya yang tersadar dan memilih keluar meninggalkan kelompok zalim itu, para pembesar juga masih melakukan tindakan kezaliman yang tidak kalah hebatnya. Para mantan pengikut itu mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Kabar terbaru datang dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Mas'ab, demikian sapaan akrab dari pria berusia 26 tahun itu, selama di dalam kalangan Jokam Islam Jamaah, Mas'abin menghabiskan seluruh waktunya fokus dalam mengabdi dan beramal soleh dalam sabilillah sesuai dengan versi Islam Jamaah, yang tujuan utamanya melancarkan semua program-program keamiran. Aktivitasnya sebagai tenaga amal soleh itu adalah sesuatu yang bagi kebanyakan warga Islam Jamaah binaan LDII menjadikan berat untuk keluar, karena mereka khawatir akan kemana. Mereka takut mau kerja apa dan mau ikut berkawan dengan siapa bila mereka keluar. Sebuah zona nyaman yang berhasil mereka ciptakan untuk mengelabui dan mencegah pengikut-pengikutnya agar takut untuk keluar. Namun, ketika taufik telah merasuk ke dalam jiwa Mas'abin, dengan ikhlas meninggalkan zona nyaman itu, keluar dengan mantap, walaupun harus berhadapan dengan sebuah situasi yang sangat teramat keras dan kejam. Pada hari Jumat 26 Agustus 2022 jam setengah 3 siang 14.30 waktu Indonesia Tengah, acara sambung daerah di Masjid Baitul Ghafur Nowa, kelompok Nowa, langsung diisi nasihat oleh imam daerah selama 1 jam durasinya. Kemudian di situ saya ambil garis bawah poin dia nasihat adalah tentang berubah kefahaman. Dalam hal ini, sebagai imam daerah, sebagai orang nomor 1 di daerah Bima, menyampaikan pada saat itu hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, imam daerah Haji Miftahul Huda. Beliau beralamat di Manggemaci Bima, Kota Bima. Beliau menyampaikan, Mas'abin itu di dalam jamaah, di dalam sabilillah, sebagai pengurus pejuang agama yang kefahamannya sangat kuat dalam agama, kefahaman jamaahnya sangat kuat sekali, disaksikan oleh pengurus dari kelompok desa daerah luar biasa. Mas'abin itu pada saat nasihat di depan jamaah kelompok Noah jamaah yang tempat saya itu, sedangkan saya pada saat itu tidak ikut sambung daerah, memang sudah mulai nggak mau lagi sambung daerah. Kemudian kata imam kelompok Noah ini, Supriyadin sarjana sosial, itu Mas'abin itu hanya gara-gara nonton YouTube, baca file-file yang dikirim oleh orang-orang gak jelas, tidak bertanggung jawab tentang akidah, tentang merusak jamaah, tentang kejelekan jamaah, rongrong jamaah, kefahaman jamaah, agar orang itu keluar dari jamaah. Sekelas Mas'abin saja kefahamannya yang sangat kuat dan sebagai pengurus yang luar biasa disaksikan oleh pengurus di sini, itu saja bisa berubah kefahaman hanya dalam kurung waktu 1 minggu saja. Padahal Mas'abin ini 11 tahun di dalam jamaah, harus besar, pernah mondok, pernah tugas di Jakarta, pernah tugas di Lombok, tugas di Noah sebagai mubalek dan sebagainya. Hanya seminggu YouTube. Inilah, jangan meremehkan ijtihad imam pusat, bapak imam. Dilarang nonton YouTube mereka, Khalil CS yang keluar dari jamaah, bergabung di grup, file-file, baca artikel-artikel dan sebagainya. Itu dilarang. Ini bukti Mas'abin saja bisa keluar dari jamaah. Bagaimana dengan jamaah-jamaah yang biasa, yang bukan pengurus? Lebih bisa gampang mudah keluar dari jamaah. Makanya jangan meremehkan untuk nonton-nonton YouTube dan baca-baca file seperti itu. Itu ucapan dari seorang imam daerah Haji Miftahul Huda pada saat sambung daerah hari Jumat 26 Agustus 2022. Sampai-sampai mengatakan sibuknya Mas'abin di dalam sabilillah dalam 7 hari saja itu sibuknya luar biasa. Kalah-kalah anggota DPR sibuknya.
pada saat itu mengatakan, Mas Apin mengalami intimidasi dan ancaman sampai pengusiran. Mas Apin pun terpaksa meninggalkan kediamannya di wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat dengan bekal seadanya, menumpang kapal laut dari Bima menuju Gilimanuk. Dalam proses perjalanan untuk melarikan diri itu, handphone sempat disita oleh sang ibu yang kepahaman jamaahnya masih sangat kuat. Ketika HP berhasil diperoleh, gantian anak Mas Apin yang direbut oleh sang ibu. Lalu terjadilah kejar-kejaran, saling rebutan anak. Dan Mas Apin pun berhasil merebut anaknya, lalu berpindah-pindah tempat untuk menghilangkan jejak dari upaya pengejaran pihak keluarganya. Demikianlah rangkuman perjalanan hijrah yang memang terasa sangat keras, berat, dan berliku. Namun pertolongan Allah jauh lebih kuat. Jiwa solidaritas antara sesama hijrawan timbul dan terlihat sangat jelas. Mereka saling membantu, saling rangkul, dan saling melindungi, walaupun mereka saling berjauhan, bahkan saling tidak kenal dan tidak pernah bertemu sebelumnya. Berlomba-lomba kawan-kawan hijrawan menyawarkan bantuan untuk Mas Apin. Ada yang berlomba-lomba mengirimkan dana ta'awun untuk membantu dalam perbekalan, ada pula yang bersedia menampung, ada pula yang bersedia memberikan lapangan pekerjaan. Ada jalinan persaudaraan yang kuat terbentuk di antara mereka, yakni persaudaraan sesama muslim yang sejati, terikat dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan selain kasus Mas Apin, berbagai jenis kasus yang terjadi antara mantan Jokam dan pengikut Jokam itu tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti ada campur tangan para pengurus Islam Jamaah di balik setiap kejadian dan kasus-kasus yang berlaku. Suami istri bercerai ketika salah satu dari mereka memutuskan untuk keluar dari Islam Jamaah. Begitu pengurus menerima kabar tentang hal seperti itu, mereka langsung bergerak membantu program iblis untuk memutuskan hubungan dan ikatan suami istri, sebuah ikatan sah dalam bingkai pernikahan, dan hanya iblis yang melakukan perbuatan memisahkan pasangan suami istri yang sah. Kasus putusnya hubungan antara orang tua dan anak adalah kasus yang paling banyak terjadi di dalam proses hijrah para mantan pengikut Islam Jamaah LDI. Ada orang tua yang mengusir anak kandungnya sendiri. Ada anak yang tidak mengakui orang tuanya. Adalah bentuk-bentuk campur tangan pengurus Islam Jamaah LDI yang merasa gerah melihat orang tua dan anaknya yang masih terus bisa hidup rukun, padahal mereka sudah berbeda pemahaman. Dan lagi-lagi, hanya iblis yang melakukan perbuatan seperti itu. Dan ketika perbuatan campur tangan mereka menimbulkan dampak, timbulnya proses hukum, maka para pengurus itu pun ramai-ramai saling berlepas tangan. Persis kelakuan iblis laknatullah alaih yang senantiasa berupaya merusak kehidupan kemanusiaan, dan ketika manusia itu kemudian terjerumus dan celaka, iblis pun berlepas tangan. Lalu apakah masih pantas kelompok yang berperilaku iblis seperti ini mengaku paling bersyarat masuk surga? Mari kita renungkan bersama-sama. Dan sekian celotehan kita kali ini. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesadaran penuh dan itikat baik, kami menyatakan untuk kembali kepada Islam yang rahmatan lil alamin. Dan kami menyatakan mencabut baiat kepada Imam Besar Islam Jamaah Abdul Aziz Sultan Aulia dan menyatakan keluar serta baroah dari semua kegiatan Islam Jamaah yang sejatinya telah dinyatakan sesat dan terlarang oleh Kejaksaan Agung pada tahun 1971.